Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Karomah Syekh Imam Nawawi. Salah satunya bisa tidur di lidah ular raksasa. Karomah adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan, tidak diiringi dengan pengakuan kenabian, dan juga bukan mukodimah kenabian, di mana Allah munculkan pada diri seorang hamba yang memiliki kebaikan, selalu mengikuti ajaran Nabi, berakidah serta beramal secara benar, baik orang tersebut mengetahui ataupun tidak. Lawami, Al-Anwar Al-Bahiyah, 2/392. Tujuan adanya karomah adalah sebagai bantuan, dukungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut, atau untuk mengokohkannya dalam keimanan. Karomah bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi. Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mempercayai adanya karomah para wali dan hal-hal luar biasa yang Allah munculkan pada mereka berupa beraneka ragam ilmu, mukasyafah atau kemampuan memandang, dan berbagai kemampuan serta pengaruh lainnya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Al-Haras, Hal 119. Imam Nawawi sendiri adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, begitu juga di Timur Tengah. Banyak karyanya yang menjadi fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang. Salah satunya adalah Tafsir Munir. Sebagai ulama khas, banyak karomah yang meliputi perjalanan hidupnya. Berikut salah satunya. Menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syukjuf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu supaya dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian, beliau kedatangan anak remaja, Syekh Nawawi, yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu." Mayatnya yang luar biasa, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya.
Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun. Tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mala, Mekah, dan yang paling aneh kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.